Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali melalui video ini untuk melanjutkan pembelajaran ilmu tajwid kita, yang sekarang kita sudah sampai kepada pembahasan sifir. Ya. Jadi sebelum kita melanjutkan pembahasan sifir ini, maka tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang menonton video ini, yang membagikan, yang memberikan like, komen, dan subscribe. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan itu dapat bernilai dan tercatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kita akan lanjutkan pengertian daripada sifir. Jadi, sifir itu adalah tanda bulat kecil yang terdapat di atas alif. Seperti ini misalnya. Nah, di sini kita bisa melihat lingkaran merah. Di situ ada tanda bulat kecil di atas alif, yang menyebabkan alif itu menjadi pendek, tidak lagi dibaca mad atau panjang. Contohnya ini. Jadi di sini kita sudah melihat ada kata ana yang panjang atau mad, tapi kita melihat ada tanda bulat kecil di atas huruf alif, sehingga pertamanya panjang, maka itu panjangnya atau matnya itu mat dibaca pendek bila terus atau wasal. Itu karena kenapa? Karena ada sifir atau bulatan kecil di atasnya, sehingga cara bacanya menjadi ana, seperti yang ditunjuk pada gambar ini. Jadi pertamanya panjang ana, tapi karena ada sifir maka berubah menjadi ana. Jadi sekarang kita sudah memasuki pembagian dari sifir. Jadi sifir itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah sifir mustadir, tandanya bulatan kecil dan ini di atas huruf alif. Ya, kita bisa melihat gambarnya, bulatan kecil. Ini berfungsi bahwa huruf tersebut tidak boleh dibaca panjang, baik saat bacaan berhenti atau bersambung. Dan ini kita bisa melihat contohnya. Inilah contoh dari sifir mustadir. Ada bulatan kecil di atas alif. Jadi kalau misalnya kita menemukan kata-kata ini, kemudian ada alif dan di atasnya ada tanda bulatan kecil, maka itu kita harus pendekkan, ya, dibaca pendek. Dan pada kata ini kita bisa menemukan di dalam surat ke-18 ayat ke-14, dan kita juga bisa menemukan di dalam surat ke-11 ayat 68. Ya, sudah jelas surah dan ayatnya. Dan selanjutnya kita melangkah lagi kepada sifir mustatil. Nah, di sini kita sudah melihat contoh daripada sifir mustatil. Kita bisa melihat contoh katanya, surah dan ayatnya yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya. Jadi sekarang kita akan melihat beberapa ayat dan surah yang ada tanda sifirnya dan kita akan baca. Ya, baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wala ana abidum ma abadtum. Ya, jadi tidak panjang lagi na, wala ana, ya tidak panjang lagi na ana, tapi langsung saja wala ana abidum ma abadtum. Seperti itu. Baik ya, kita lanjut lagi pada contoh berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Ya, jadi kita bisa melihat pada kata ana, wama ana, itu ana sudah tidak panjang lagi karena ada tanda sifir di atasnya. Seperti itu. Jadi caranya membaca wama ana alaikum bihafiz. Jadi tidak benar kalau kita baca dengan mad atau panjang. Ya, contoh yang tidak benar misalnya wama ana alaikum, seperti itu. Ya, jadi sekarang kita lanjut lagi pada contoh berikutnya, yaitu surah Az-Zukhruf ayat 81. Baik ya, kita mulai baca lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Jadi pada kata fa'ana di situ tidak panjang lagi. Jadi salah kalau misalnya kita mengatakan fa'ana awwalul abidin. Ya, tidak dipanjangkan lagi di situ karena ada sifir. Baik ya, kita lanjut lagi pada contoh berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Jadi sekarang kita bisa melihat dan memperhatikan tanda merah yang ada pada kata lakinna. Di situ panjang tulisannya. Namun ketika kita membacanya maka itu tidak dipanjangkan karena ada tanda sifir mustatir di situ, tanda bulat yang kecil lonjong. Seperti itu. Jadi kalau sudah ada tanda bulat yang kecil yaitu sifir, maka alif itu sudah tidak dipanjangkan lagi. Seperti pada penjelasan berikut ini. Di sini kita bisa melihat penjelasannya mengatakan bahwa alif dianggap tidak ada. Dalam tulisan kebanyakan mushaf diberi tanda di atas alif. Maksudnya ini tanda
bulat yang kecil di atas salib. Seperti ini yang ditunjuk pada gambar. Jadi saya kira demikian penjelasan tentang sifir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sebagai manusia yang mempunyai batas kemampuan dan semua kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.